Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, seluruh umat yang hadir pada pagi hari ini, selamat pagi berkah dalam. Selamat pagi berkah dalam. 40 hari kita melakukan laku tapa, sesal tobat, baharu diri kita, dan pada hari ini memuncak pada Pekan Suci, mengiringi Raja Kristus dalam perjalanannya menuju Yerusalem. Semoga kelak kami pun diperkenankan memasuki Yerusalem abadi ini dengan membawa sukacita dan kegembiraan. Demi Kristus, Tuhan dan pengantar kami.
dan pipiku kepada orang-orang yang mencabuti janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Semua yang melihat aku mengolok-olok, mereka mencibirkan bibir dan menggelengkan kepala. Mereka bilang, ia pasrah kepada Allah, biarlah Allah yang meluputkannya. Biarlah Allah melepaskannya. Bukankah Allah berkenan kepadanya? Sekawanan anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku, segala tulangku dapat kuhitung. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, walaupun dalam rupa Allah, Kristus Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, ia telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Kristus sudah taat bagi kita. Dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama. Terpujilah Kristus Tuhan. Yesus. Kami telah mendapati orang ini menghasut bangsa kami dan melarang untuk membayar pajak kepada Kaisar. Dia pun menyebut dirinya Kristus dan Raja. Pilatus bertanya kepada Yesus, "Benarkah engkau Raja orang Yahudi?" Yesus menjawab,
memang benar katamu itu. Berkatalah Pilatus kepada imam-imam kepala dan orang banyak, "Saya tidak menemukan satu kesalahan pun pada orang ini." tetapi mereka semakin mendesak. Dengan ajarannya, ia menghasut rakyat seluruh Yudea, mulai dari Galilea sampai di sini. Mendengar kata Galilea, Pilatus bertanya apakah dia seorang Galilea. Dan setelah mengetahui bahwa Yesus berasal dari wilayah yang Injil di luar itu memperlihatkan, menunjukkan euforia penyambutan Yesus. Orang menyambut dengan sukacita. Hosana Putra Daud. Kita pun menyanyikan itu, tapi pada waktu kita jalan rada lemes ya. Apakah karena mendung sehingga kita tidak sanggup untuk itu? Tetapi lalu di dalam ini, bacaan yang di dalam gereja ini berbicara, mengisahkan, menceritakan tentang sengsara Yesus. Ada beberapa hal, ada beberapa catatan yang perlu kita ketahui. Yang pertama, dari bacaan yang kedua, Allah mengosongkan dirinya, mengambil rupa manusia supaya dia bisa menyelamatkan kita. Pengosongan diri Allah, Allah turun sama dengan kita, menjelma dalam diri Bunda Maria, sehingga melalui Yesus Kristus Allah menyelamatkan umatnya. Yesus disambut dengan sukacita sebagai Mesias, tetapi bukan Mesias yang seperti diharapkan oleh orang Yahudi, oleh pemuka-pemuka agama Yahudi. Karena Yesus sebagai Mesias, dia banyak melakukan pekerjaan-pekerjaannya yang tidak sesuai dengan hukum Taurat. Misalnya menyembuhkan orang pada hari Sabat, dikomplain. Maka Yesus juga memberi pemahaman mana yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan orang atau menyengsarakan. Yesus juga mencoba membuka hati dan pikiran para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kalau misalnya pada hari Sabat anakmu tercebur masuk dalam sumur, apakah engkau mengeluarkannya dari sana atau membiarkan dia sampai mati karena hari Sabat? Nah, hal-hal seperti ini yang tidak disukai oleh orang-orang Yahudi, khususnya para pemuka agama Yahudi. Mereka merasa bahwa kenyamanan mereka diusik oleh Yesus. Maka mereka berusaha mencari jalan untuk menangkap dia, tapi kadang-kadang Yesus pergi dari tengah-tengah mereka, kadang-kadang mau melempari dengan batu juga, dan pada akhirnya menangkap dia. Apa yang bisa kita petik, apa yang bisa kita ambil dari kisah sengsara Yesus yang kita dengar dalam bacaan Minggu Palma ini? Ada 3 hal yang Romo catat di sini untuk kita renungkan. Yang pertama, kata-kata pengampunan. Kata-kata pengampunan. Yesus dengan lemah lembut dan rendah hati memberi pengampunan, memaafkan baik para penyamun yang disalibkan bersama dia maupun orang-orang yang menelanjangi dia, meludahi dia, memukuli dia, dan seterusnya. Salah seorang penyamun berdoa, "Tuhan, ingatlah akan aku apabila Engkau datang sebagai Raja." Maka Yesus menjawab, "Hari ini engkau bersama aku di Firdaus." Ini pengampunan. Dari salib dia melihat para serdadu dengan beringas yang ada di situ. Para rasul sudah lari tunggang langgang. Yang tersisa hanya Bunda Maria dan rasul yang dikasihi, yaitu Yohanes. Yesus melihat mereka yang ada di bawah salib, dan dia berkata kepada para serdadu, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat."
Kiranya ini menjadi spirit, slogan dasar bagi kita umat Kristiani pada umumnya, umat Katolik pada khususnya. Kata-kata ini yang selalu menyertai kita. Kalau Anda melihat para murid, para rasul, pada waktu mereka juga dihukum mati, jadi para rasul juga itu mati bukan karena penyakit, tetapi mereka semua disiksa, dibunuh dan sebagainya. Dan kata-kata Yesus ini selalu menyertai mereka dalam sengsara mereka. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kata-kata pengampunan seperti inilah yang harus menghiasi hari-hari hidup kita. Karena kita melekat erat dengan kelemahan, kita melekat erat dengan kekurangan, kita melekat erat dengan dosa. Dan kita membutuhkan kata ini supaya ada pengampunan, baik di dalam keluarga, di lingkungan kita kerja, di dalam masyarakat kita, juga di dalam kehidupan gereja kita. Kita harus selalu berkata, ya Bapa, ampunilah mereka. Kalau kita mengimani Yesus, kita juga harus meneladaninya, dan kita juga harus percaya akan kata-kata Yesus ini, kata pengampunan. Oleh karena itu, misalnya pendiri OMI berkata kepada kami, para imam bruder OMI, kepada para oblat, Bapak pendiri Santo Ignace berkata kepada kami supaya melihat dunia dari mata Kristus tersalib. Dengan demikian di sana ada pengampunan. Dengan demikian kami bisa melihat penderitaan, kesusahan, kesulitan orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Poin yang kedua adalah Yesus dalam sengsaranya ini membawa damai. Maka di luar sana saya bilang Yesus tidak menunggang keledai kuda, tetapi dia menunggang keledai, simbol damai. Jadi Yesus datang itu membawa damai. Maka tadi saya mengajak supaya kita semua ini harus menjadi keledai-keledai Yesus agar kita bisa membawa damai. Bagaimana dalam sengsara ini Yesus bisa membawa damai? Dia juga memulihkan, menyembuhkan relasi politik maupun rohani. Herodes dan Pilatus itu bermusuhan. Tetapi gara-gara Yesus ini mereka dua itu berdamai loh. Tanpa satu kata pun, saling over ini, tahanan ini satu ke sana, lain ke sini, mereka dua akhirnya berdamai, Herodes dan Pilatus. Jadi Yesus dalam sengsaranya ini pun membawa damai, ya, membawa perdamaian politik juga rohani. Rohaninya apa? Bahwa Petrus waktu Yesus ditangkap itu, dia juga memotong telinga hamba imam besar. Hamba itu bernama Malkus. Lalu Yesus menyembuhkan, mengambil, sarungkanlah pedangmu. Dia mengambil telinga orang itu lalu tempelkan kembali. Ini maksudnya apa? Secara rohani Yesus itu mau menyembuhkan, memulihkan telinga kita yang biasa mendengar kata-kata hujatan, kata-kata kebohongan, kata-kata hoax dan sebagainya, supaya kita betul-betul menghadirkan diri kita sebagai orang yang membawa damai dan sukacita, selalu membawa kebenaran, kejujuran dan keadilan, bukan kebohongan. Yesus sudah simbol lambang Yesus memulihkan telinga rohani kita supaya membiasakan diri kita untuk mendengarkan sabda Tuhan, bukan mendengarkan ngerumpi, ceritakan kejelekan orang lain. Itu yang kita suka kan, telinga kita ini buka lebar kalau menceritakan kejelekan orang lain. Kalau perlu ditambah lebar lagi, wah ini bagus ya. Yesus memulihkan, Yesus menyembuhkan telinga kita ini supaya membiasakan diri kita untuk mendengarkan hal-hal baik, benar, sakit, penderitaan orang lain, supaya kita menjadi orang yang peka dan peduli terhadap kebutuhan sesama. Poin yang ketiga yang kita renungkan adalah bahwa Yesus
sebagai pemenang yang mutlak. Ya. Yesus dalam kisah sengsaranya dia menjadi pemenang yang mutlak. Beberapa catatan kitab suci yang boleh kita dengar yang menunjukkan kemenangan Yesus. Misalnya, yang pertama, matahari pun tidak sanggup bersinar, ya. Itu kemenangan Yesus atas alam semesta ini. Matahari tidak bersinar. Tirai kenisa bait Allah terbelah jadi dua. Ini kemenangan Yesus. Ya. Ini kemenangan Yesus. Yesus menang mutlak. Terhadap apa? Terhadap maut, bukan terhadap orang-orang yang menyiksa dia. Bukan terhadap maut. Dia mau menunjukkan bahwa maut tidak bisa menahan saya. Apakah Yesus mati karena dia letih lesu, beban berat? Kitab suci mencatat Yesus menyerahkan nyawanya. Kalau dia tidak menyerahkan nyawanya, nggak mati dia. Dia menyerahkan nyawanya, lalu dia menundukkan kepala, menyerahkan nyawanya. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Apakah kita juga mudah-mudahan pada saat kita mau mati, kita juga buat begitu. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Jadi Yesus sebagai pemenang yang mutlak atas apapun. Ini artinya bahwa Yesus itu sumber keselamatan. Dia membawa kita keluar dari manusia yang lama, cara hidup yang lama, yang penuh dengan kesalahan, penuh dengan dosa, supaya kita memasuki suatu dunia baru di mana kita hidup damai, sukacita bersama dengan sesama kita, bersama dengan alam ciptaan kita, supaya kita boleh memperoleh sukacita dan damai juga di dalam kehidupan kita setiap hari. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan, Pekan Suci yang kita tandai dengan Minggu Palma ini, pada hari ini Tuhan mengajak kita supaya kita tinggal dalam kasih dan sukacita Tuhan. Di dalam penderitaan itu tafsir Yesus memberi kita makna hidup yang luar biasa. Ada kata-kata pengampunan, ada damai, dan kalau kita di dalam Yesus kita menjadi pemenang yang unggul. Kita bukan pecundang, kita bukan orang yang kalah, kita adalah pemenang kehidupan. Karena Yesus hidup. Dia memberi contoh, dia memberi teladan. Jadi kematian Yesus ini jangan lalu Anda berpikir seperti orang-orang di luar sana yang berpikir, loh Tuhanmu kok mati. Ingat, Yesus kita itu punya dua kodrat ilahi dan kodrat manusiawi. Jadi yang dia sengsara ini, lahir, hidup, dicobai iblis, kemudian wafat, ini adalah kemanusiaan Yesus. Nanti dalam proses Pekan Suci ini ada saat-saat di mana kita merayakan Trihari Suci. Di sanalah kita melihat bagaimana keilahian Yesus itu akan hadir di tengah-tengah kita. Semoga dengan rahmat Tuhan ini memampukan dan menguatkan kita semua untuk berani memaafkan dan mengampuni, untuk berani membawa damai dan sukacita bagi orang lain, supaya kita semua sebagai murid-murid Yesus ini menjadi pemenang yang unggul dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Terima
Kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia